untuk memberikan ilmu dari panitia dah Ustaz. ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan catatan amal terbaik beliau Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariahnya. Amin ya rabbal alamin. Pada Ustaz Muhammad Fadil masyaallah. Salli ala Nabi. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jamaah, sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua, Sayyidi Al-Habib Mahdi bin Syihab, hadir bersama kita di tengah kesibukannya. Maulana Zaki, hadir juga bersama kita Sekjen Jalinan Alumni Timur Tengah Al-Mukarram Ustadz Irawan Taqwa, hadir Bapak Kapolsek, Bapak anggota DPRD, Bapak Prima Salam, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, insya Allah semuanya ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik yang duduk di kursi, berdiri maupun di tangguh, semuanya masuk surga insya Allah. Pede sekali Ustadz Somad ini bilang masuk surga. Bukan saya yang menjamin. Yang menjamin adalah Sayyidina wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Maulana Muhammad. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Bapak Ibu percaya? Yang nggak percaya tak apa-apa, masuk neraka. Wa in zana wa in saraq. Bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata sahabat. Kata Nabi, wa in zana wa in saraq. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap masuk surga. Oh, enak sekali agama Islam ini. Berzina, mencuri, masuk surga. Maksudnya yang berzina, mencuri, kalau dia bertauhid tetap masuk surga, tapi transit dulu. Sedangkan kita minta tadi berulang-ulang, wa na'udzubika minan nar. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di akhir Ramadan ini sudah malam yang ke ada yang bilang 29, malam 23. Jadi amal-amal apa saja menurut sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang akan kita laksanakan, inilah yang akan kita bahas menjelang waktu sholat sunat Isyraq. Jam 6.10 kita sholat sunat Isyraq insyaallah. Sementara 6.10 inilah yang akan disampaikan Al-Faqir Abdul Somad. Mohon maaf kepada para habaib, pada guru, kepada para huffaz, ahlullah, penghafal Quran. Ustaz Abdul Somad duduk di atas kursi ini bukan karena dia mulia, tapi karena mengikut letak kamera. Kalau duduk di bawah tak nampak. Jadi nanti jangan yang di atas. Ini kan murid-murid Kiai Nawawi, para penghafal Quran semua ini. Ustaz Abdul Somad tiba-tiba tak ada adab, tak ada hormat. Udah saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Amal yang pertama adalah i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi melaksanakan i'tikaf. Yang sudah i'tikaf tadi malam alhamdulillah. Yang belum i'tikaf mudah-mudahan hidup sampai besok malam. Kalau khawatir mati sore nanti, berniat sekarang supaya kalau dia mati sudah tercatat innamal a'malu binniyat.
Tapi kalau umurnya sampai nanti malam, jangan sampai tidak itikaf. Nanti istrinya nanya, nggak itikaf? Innamal a'malu binniyah. Berapa lama itikaf Nabi Muhammad SAW? Nabi puasa Ramadan 9 kali. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10, tahun ke-11 Nabi meninggal bulan Rabiul Awal, tak sampai Ramadan. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Tahun ke-11 bulan ketiga meninggal. Jadi Ramadannya 9 kali. Selama Ramadan 9 kali, Nabi iktikaf paling lama 20 hari 20 malam. Tapi selama 8 tahun 10 hari 10 malam, dan ada yang 9 hari 9 malam. Jadi aslinya kalau mau betul-betul ikut sunnah 100%, masuk petang malam 21, keluarnya malam Idul Fitri. Alhamdulillah di masjid ini nampaknya keluarnya menjelang Idul Fitri semuanya. Bunyinya tak yakin. Mala yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau tak bisa 10 malam, tak bisa 9 malam, jangan sampai tak iktikaf sama sekali. Ustadz, saya mau iktikaf yang minimalis. Seminim-minim iktikaf menyatukan siang dan malam dan puasa. Nah, ini menurut mazhab Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i. Jadi masuk subuh ini, keluarnya subuh besok 24 jam dan dalam keadaan berpuasa. Itu baru disebut dengan iktikaf. Sedangkan iktikaf yang paling minim adalah di antara 4 mazhab Syafi'i. Mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, iktikafnya lama sedikit dari ruku sudah dianggap iktikaf. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, 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 sudah iktikaf. Jadi bagi kita yang belum berniat iktikaf, nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Keluar kita jam 6 lewat 10, sholat sunat isyraq 2 rakaat, sudah dianggap sebagai iktikaf. Iktikaf ini lebih lama, lebih baik. Nanti selama 10 hari Ramadan ini kita ada berjumpa dengan hari libur, hari Ahad 1 kali. Kalau insya Allah Idul Fitri tergantung anak bulan. Kalau hari Kamis nampak anak bulan, hari Jumat nampak anak bulan, hari Kamis berarti hari raya Jumat. Kalau tak nampak berarti hari raya hari Sabtu. Tak usah pikirkan dulu hari raya. Nah, biarkan bulan bicara. Nanti diintip itu anak bulan namanya hilal. Jadi suami-suami ibu yang namanya hilal jangan keluar dulu hari Kamis. Karena dia sedang diintai-intai dan dicari-cari oleh Kementerian Agama sebelum sidang isbat. Nah, maka amal yang kita laksanakan adalah i'tikaf. Bagaimana dengan perempuan, Pak Ustadz? Summa atakafa azwajuhu min ba'di. Setelah Nabi SAW meninggal, istri beliau tetap i'tikaf. Padahal seorang istri suaminya tak ada, lebih baik di rumah. Tapi ketika i'tikaf, beliau melaksanakan i'tikaf. Jadi perempuan tidak boleh ke masjid kalau menimbulkan fitnah. Di Palestina khawatir nanti ditangkap oleh tentara Israel. Tapi di Palembang ada tentara Israel? Habis semua. Sudah mati kena empek-empek. Maka insya Allah Palembang aman, damai. Jangan pergi ke masjid memakai parfum harum-haruman semerbak, berdiri di sok belakang sampai ke depan imam, hilang ayat imam. Jangan pergi ke masjid bercelana sempit, mukena diletakkan di tengkuk, naik sepeda motor, celana lijing, banyak atuk-atuk masuk paret gara-gara menengok. Pergilah ke masjid dengan tidak tabarrujna tabarrujal jahiliyah, bersolek jahiliyah. Suami membawa istri ke masjid untuk apa tujuannya? Untuk mendidik istri. Asalnya suami itulah yang mengajar istri mengaji, baca Quran, bagaimana sholat, bagaimana adab, bagaimana kewajiban di rumah tangga. Tapi karena suami tak sanggup,
maka dibawanya pengajian ke masjid. Begitu kata Syekh Yusuf Al-Qardawi ketika ditanya tentang perempuan. Kalau hanya menimbulkan fitnah, maka perempuan lebih baik di dalam pekarangan, lebih baik di dalam rumah, lebih baik dalam kamar, lebih baik di tempat yang sempit, tidak menimbulkan fitnah. Masjid At-Tariq ila Mardatillah, betul? Ini masjid yang paling bagus, tak bercampur antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dibuat khusus di atas, tak ada laki-laki. Sudah bolak-balik disampaikan, awas bu, pagarnya tumbang. Sudah disiapkan TV bu. Kata mereka, kalau nonton TV bagus aku di rumah, kata dia. Allahu Akbar. Ini adalah ibu-ibu yang solehah-solehah. Dari rahim mereka lah lahir anak-anak yang soleh, penghafal Quran, berbakti kepada orang tua, mujahid fi sabilillah. Kalau ibunya sudah ke masjid berzikir, iktikaf, insya Allah anak-anaknya pun juga tunduk dan patuh, pencinta para habaib, disayang para ulama, dibanggakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iktikaf itu adalah amal mandiri personal masing-masing. Tapi masyarakat kita ini kadang kalau dibuat sendiri, iktikaf sendiri-sendiri, tidur sendiri masing-masing. Maka datanglah para habaib, para ustadz membuat program iktikaf kepada seluruh jamaah. Nanti malam libur, hari Sabtu, malam Ahad, jangan sampai tidak iktikaf. Yang tidak iktikaf supaya iktikaf satu malam pun jadilah. Berkumpul jam 2. Jam 2 malam kumpul, dari jam 2 ke jam 3 tadabbur surat-surat pendek. Wadduha apa maknanya, Alam Nasrah apa artinya, Izaja apa tafsirnya. 1 jam sampai jam 3. Dari jam 3 ke jam 4 dicarilah para al-hafiz yang hafal Quran, membacakan tahajud 1 juz. Paling tidak kalau ditanya malaikat pernah merasakan tahajud 1 juz. 8 rakaat sebanyak 1 juz, 20 halaman Al-Quran. Lalu kemudian sampai jam 4 zikir dan muhasabah. Selama Ramadan tak pernah menangis, meneteskan air mata. Maka pada malam Ramadan itu, ya Allah, ada pembimbingnya, dosa kami begitu banyak, menangis, netes air mata. Selesai acara muhasabah ditanya, kamu kenapa menangis tadi? Entah, aku pun tak tahu. Tengok depan menangis, kanan menangis, kiri menangis, maju tak menangis, menangis pula. Rupanya THR belum cair. Nah, kadang kalau kita sendiri susah hati ini tersentuh. Tapi begitu ramai, ada perasaan haru, ada sedih. Ini penting. Ini sebagai proses latihan. Menangis di depan orang banyak tak salah, tapi menunggu ada orang banyak baru menangis masalah. Apalagi nangisnya nunggu kamera hidup. Udah menangis selesai, tanya, rupanya lupa pula kawan mencet. Padahal udah mau streaming tadi. Paksa diulang sekali lagi. Penuh dengan sandiwara. Hidup kok untuk konten. Nauzubillah. Mudah-mudahan amal kita semuanya mukhlashina lahuddin. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah zikir muhasabah makan sahur. Setelah makan sahur salat subuh. Setelah salat subuh tausiah sampai waktu syuruk. Habis itu sholat sunat isyraq 2 rakaat, maka masuk jam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paling tidak pernah iktikaf 6 jam. Nabi SAW iktikafnya, ini mimbar Nabi, tempat khutbah. Masjid ini mana mimbarnya? Di luar, Masya Allah. Jadi mimbarnya hari Jumat masuk. Ini mimbar Nabi, ini mihrab Nabi tempat imam, kamar Nabi di sebelah kiri. Jadi dinding itu langsung dinding kamar Nabi. Bilal kalau mau iqamat dia ketuk dinding itu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Sudah boleh saya iqamat ya Rasulullah? Kata Nabi, aqimis shalah. Iqamat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Makanya setelah Nabi meninggal, Bilal tak sanggup lagi iqamat, pindah dia ke Damaskus. Kenapa? Karena dulu setiap mau iqamat dia ketuk itu pintu. Sekarang Nabi sudah tak ada. Tak sanggup dia mengetuk pintu itu, nanti diketuk tak ada yang keluar. Lebih baiklah pindah ke Damaskus. Bilal bin Rabah.
Tapi Nabi selama Ramadan dia tidak masuk ke kamar itu. Dia di masjid. Makanya nanti panjang umur sehat badan. Itu di Taman Raudhah ada satu tiang. Tengok di atas sebelah kiri tulisannya Ustuanatus Sarir. Tiang, ustuanah tiang. Sarir tempat tidur. Tiang tempat tidur. Karena di bawah tiang itu ada tempat tidur Nabi. Tempat tidur Nabi saat iktikaf malam. Dia tidak tidur di kamar, tapi tidur di bawah Ustuanatus Sarir. Panjang umur sehat badan. 4 Oktober Ustadz Kemas Ali, Ustadz Irawan Taqwa, Habib Mahdi bin Syihab akan berangkat umroh akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Insya Allah akan kita lihat tiang itu sama-sama, insya Allah. Ongkos tanggung masing-masing.